Om Swastiastu, Semeton Sedharma, salam rahayu sahabat YouTube semua. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, salam. Kembali lagi bersama Jelang Bali, jelajah dan bertualang Bali. Pada video kali ini kita akan jalan-jalan virtual, bertualang menjelajah sebuah tempat melukat yang ada di Desa Sading, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Namanya adalah Pura Kereban Langit. Dari Kota Denpasar menuju tempat ini dengan jarak tempuh sekitar 20 menit. Di dalam perjalanan menuju ke tempat ini kita akan disuguhi view pemandangan sawah di kiri dan kanan. Mari kita cek ke lokasi. Swastiastu, Semeton Sedharma, salam rahayu sahabat YouTube semua. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, salam. Kali ini kita berada di areal parkir Pura Kereban Langit. Pura Kereban Langit ya. Nanti jalannya. Kita tadi datang dari arah sana. Jadi di sekeliling perjalanan tadi memasuki areal ini, sekelilingnya sawah. Ini pelangnya. Banyak nih pemedak kayaknya nih, tangkil hari ini. Ini jalan masuk gerbangnya Pura Kereban Langit ya. Jadi di pura ini ada 3 tempat pemelukatan. Itu yang pertama di Campuan, kemudian ada di Beji Pancurannya, ada Pancuran 5 sana, dan ada juga yang melakukan pemelukatan di area pura di dalam gua. Ada pura dengan tirta yang terkenal namanya Tirta Salaka, Tirta Selako kalau orang Bali bilang. Nah, hari ini saya mau melukat di pancurannya aja, soalnya ini rawan juga kalau di Campuan pas hujan-hujan nih, air kita nggak bisa menduga air dari utara atau dari timur itu tiba-tiba besar, kita nggak bisa menduga juga, cari aman aja. Sedikit cerita nama Pura Kereban Langit ini diambil dari artinya bahwa pura itu beratapkan langit, karena masuk ke dalam gua, di tengahnya gua itu tembus ke atas, jadi langsung beratapkan dengan langit. Namanya kalau bahasa Bali kerep itu sama dengan atap, langit, jadi namanya pura yang beratapkan langit. Jalannya menurun ya. Ini puranya kalau kita lihat dari atas, dan ya bersih. Kita lanjut turun. Ini ada pengumuman. Nah, berarti Pura Kereban Langit di desa Adat Sading, Kelurahan Sading, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Peringatannya bagi yang cuntaka jarang masuk
melukat agar menggunakan pakaian adat ringan, dan sebelum melukat agar matur kuning sembahyang. Banyak nih aturannya ya. Penting juga ini ada nomor telepon jero mangku. Yuk kita lanjut ke bawah. Jadi untuk aturannya di sini ada jam untuk melukat dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Nah ini puranya di sini. Jadi untuk puronya ada di dalam gua itu. Ini kita kalau mau maturan ke sana harus mengajak jero mangku ya, karena tempat itu terkunci. Jadi hari ini saya akan melukat ringan saja, tipis-tipis saja di pancuran 5. Nah inilah tempatnya. Karena ada pelang untuk menuju campuhan, kita ke kanan ke arah sana. Jadi untuk menuju taman bejinya kita lurus saja ke sini. Nah mari kita membantan dulu. Di sini ya tempat kita mengaturkan canang. Nah sini sebenarnya ada beji berasal dari atas sana. Ini ada semacam kura-kura di sini. Ada patungnya. Nah sini kita mengaturkan banten. Kemudian ke pinggir kali. Mohon izin sama penguasa tempat di sini. Jadi kita lanjut ke beji, ke campuan. Adalah tempat Ida Sesunan Kibro Pakun Ida Ratu Niang sebagai penguasa tempat campuannya sama Ida Ratu Gede. Ini juga kita maturan sebelum memasuki area dari campuan. Kita akan menuju arah ke campuan untuk sembahyang membantan lagi satu. Nah inilah campuannya. Jadi ini soalnya ini sudah mendung nih, tiba-tiba mendung nih. Jadi dalamnya ini sekitar sepinggang. Saya pernah sering kesini nih, untuk mandi, untuk melukat. Jadi kalau yang bagus itu kita sebelum ke beji, ke taman beji, kita kesini dulu melukat, baru ke taman beji. Tapi kali ini saya mau melukat ringan aja ke taman beji. Kita nggak bisa menduga ya, karena air ini sudah coklat nih dari arah timur. Nah di sana masih bening dari arah utara. Jadi jaga-jaga aja. Ini kadang-kadang airnya itu mendadak dia besar. Gitu. Yuk kita lanjut, kita mau pamit dulu dari sini. Lanjut ke taman beji. Ini jalannya ya, kita lurus saja. Nanti kita membantan dulu sebelum ke beji. Keren ini tempatnya, sejuk, adem. Tapi biasanya banyak orang mancing sih, tuh kan nggak ada nih. Mungkin takut banjir juga ya, rawan banjir di sini. Nah nanti kita membantan di sana, sini, dan satu di Pengayangan itu. Dalam itu, nah situ puranya ada masuk dalam gua itu. Sebelum ke beji kita membantan dulu ya. Masih ada orang melukat di sana di beji, kita membantannya dulu sini. Swastiastu.
Nah ini untuk ngajang ide ini melinggih ring jeroan. Ini kita Banten, kemudian di linggih luar sama di pinggir kali. Ini adalah persimpangan Sugrapakulen ide ring Segara Batu Bolong. Karena pengayangan untuk kali di pinggir sungai ya, penghuni di sini. Nah di sini juga disediakan 2 kamar mandi, 2 ruang ganti ya. Nah kalinya ada di sini. Lumayan ini. Biasanya orang mancing senang di sini. Kalau di sini sih dia dari lutut sampai ke sepinggang tuh kedalamannya. Jadi kita cerita sedikit di sini. Di dalam itu ada yang terkenal, itu namanya adalah Tirta Salaka. Jadi dikisahkan dulu pada saat zaman kerajaan Sri Udayana. Jadi pas yang memerintah saat itu adalah Sri Jaya Kusunu, belum dikaruniai seorang putra, belum dikaruniai putra lah istilahnya, belum dikaruniai sentana. Jadi beliau bersemedi dan mendapatkan petunjuk dari ide yang Giri Tohlangkir, disuruh mencari Tirta Salaka. Jadi diutuslah punakawan Ida bersama prajuritnya mencari bahwa Tirta Salaka itu ada di dalam gua. Ditelusuri dan ketemulah gua di sini. Pada saat kesini prajurit itu bertemu dengan seorang pertapa di dalam gua. Jadi beliau bertanya, apakah di sini tempat Tirta Salaka? Jadi dikasih tahu bahwa di sini ada memang beji. Dari petapa itu bilang ada memang beji, tapi kurang tahu namanya Tirta Salaka. Nah, jadi utusan khusus itu membawa air itu ke hadapan Sri Jaya Kusunu dan diminum oleh istri beliau. Dan mukjizat pun terjadi. Dalam jangka waktu sekian bulan, istri beliau hamil dan melahirkan anak kembar yang bernama Sri Masula dan Sri Masuli. Jadi sejak saat itu tempat ini atau Tirta ini dikenal dengan Tirta Salaka karena berdasarkan petunjuk beliau ya dari Giri Tohlangkir. Dan dulu masih semak-semak di sini. Desa ini namanya Desa Bantiran, dirubah menjadi Desa Sading. Sejak saat itu terkenal pura ini tempat untuk memohon keturunan, dan itu dipercaya sampai sekarang. Ya, kita berdoa mungkin ada teman-teman YouTube yang berminat atau punya istilahnya punya hasrat atau keinginan atau punya sesuatu istilahnya keletak bayu, istilahnya feeling mau ke sini silahkan. Sini tempat untuk memohon kemakmuran dan keturunan. Selesai membantan di tiga tempat itu, sekarang kita lanjut ke Banten di Beji. Sekalian kita akan melakukan pemelukatan. Ini kita membantan tadi ya. Inilah Beji, Taman Beji Kerban Langit. Jadi pemelukatannya kita mulai dari arah utara ke selatan. Kita
kita urut dari nomor 1 sampai yang terakhir nomor 5. Ada 5 pancuran. Yuk kita buka. Ikannya banyak nih, udah besar ikan. Ini pancuran yang pertama adalah rute pengeluburan. Tujuannya adalah melebur sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita. Kemudian lanjutkan dengan yang kedua adalah rute pemelukatan, yaitu melukat segala yang buruk, pikiran-pikiran kotor, dan segala macam yang tidak bagus di tubuh kita. Kemudian ada pancuran ketiga adalah pancuran prayasita. Ya, untuk setelah kita dilebur dan dilukat, kita akan diprayasita istilahnya untuk membersihkan unsur-unsur tadi, sehingga kita dapat merasakan sesuatu yang beda. Nah, ini ada pewintenan yang keempat, pewintenan Saraswati. Jadi pewintenan Saraswati itu menjernihkan pikiran kita dari segala hal-hal yang negatif. Dan terakhir adalah sesuatu yang kita tunas, yaitu tunas kemakmuran. Setelah kita bersih semua, kita tunas rahayu dan kemakmuran. Begitu kira-kira. Ada 2 kamar mandi sekarang di sini. 3 sampai di belakang juga ada. Bagus sekarang ya penataannya. Nah, di sini ada 1. Kita cek kamar mandinya. Ini untuk wanita. Komplit nih. Lumayan luas. Kita cek sebelah. Untuk kamar mandi pria, ada toilet juga. Ada kaca, ada cerminnya, lengkap. Oke, semeton sahabat YouTube semua, demikian tadi laporan singkat kita di Pura Beji Kereban Langit. Semoga apa yang kita sajikan bisa memberikan manfaat, dan mohon maaf ya ada sesuatu kekurangan atau kesalahan-kesalahan kata atau sekarang ucap. Dan saya ucapkan terima kasih buat yang sudah menonton dan yang sudah subscribe. Semoga kalian semua rahayu. Akhir kata, sampai jumpa di next video. Rahayu, rahayu, rahayu.